hargai dulu sedikit. Akhirnya kita menghargai. Tidak hargai Allah punya syariat. Karena sudah bergaul, Allah satukan hati. Nanti disatukan hatinya, dikasih sama perasaannya. Oh enak ini barang. Terus datang setan. Iya tidak apa-apa, gunakan saja, halal ini. Tidak ada hukumnya juga, silahkan pakai. Habis semua duitnya orang tua. Karena sudah habis ketergantungan, sakau, ambil ini, ambil itu, jual ini, sampai jual toples orang tua dijual. Maka tidak ada duit. Dan ini terjadi. Terjadi ini. Generasi umat Muhammad SAW kalau sudah hancur seperti ini, maka ke depan tidak ditahu apa nasibnya umat. Apa nasibnya umat? Maka pemuda-pemuda ini, ayo kita tinggalkan ini negeri. Kita cari tempat yang aman, selamatkan iman kita. Kalau tidak, kita akan diajak sama mereka. Kita akan ditekan, diancam, dan ikut terbawa pergaulan mereka, yaitu menjadikan Divianus sebagai Tuhan. Sedangkan Allah menciptakan alam semesta. Dia Tuhan. Dia Tuhan yang sama. Ayo kita tinggalkan. Fasilitas banyak di rumahnya mereka ini. Orang-orang kaya. Rela berkorban, tinggalkan kesenangan-kesenangan demi menjaga iman. Kenapa? Bayarannya iman, kesenangan yang selama-lamanya di surga Allah. Di dunia bahagia yang hakiki. Ada namanya senang. Bersenang-senang, enjoy namanya. Pergi ke sana, kelab ini, kelab itu. Kumpul di tempat-tempat yang senang-senang begitu, yang enjoy. Tapi pulang dari situ, tidak ada lagi tempat itu, atau menggunakan barang-barang yang terlarang yang nanti ini kerja otak yang tadi cepat dia jadi lambat karena ada reaksi dari barang itu, dia akhirnya tenang pikirannya. Tapi reaksinya kalau habis, ini dipacu lagi, stres lagi, ketergantungan lagi, cari lagi barang itu, beli lagi, tidak ada duit, ajak tahan orang di jalan, jadi begal lah, ancam ini orang, ancam serahkan uang, jadi perampok. Sebab itu ulama katakan ini perkara haram. Kenapa? Membawa orang jadi jahat semua, menghancurkan kehidupan yang normal, keluarga jadi dimusuhi, ibu punya harta diambil, bahkan kejadian di Jawa, ibunya dibunuh sama dia karena tidak kasih duit untuk beli barang itu. Kabur mereka, tinggalkan itu negeri, bawa seadanya bekal, bawa uang. Hari menjelang petang ini, matahari terbenam, kemalaman. Sedangkan kita tidak punya alat-alat penerang dan takut di jalan ketemu sama orang, nanti dilapor sama penjaga keamanan negeri. Kita ketahuan ada goa, kita masuk ke dalam goa. Tidur. Subhanallah. Tidur. Bukan tidur satu malam ini. Tidurnya 3 abad, 309 tahun. Tidur. Bukan mati, tidur. Kenapa dibilang tidur? Karena kalau matahari terbit, badannya mereka itu menghadap arah di mana matahari terbenam. Matanya itu dikasih balik sama Allah. Semuanya 7-7. Jadi matanya tidak silau dengan terbitnya matahari. Jadi menghadap ke sana, membelakangi matahari. Begitu matahari terbenam, Allah putar lagi badan mereka ini 7-7 menghadap tempat matahari terbit. Begitu terus. Siang malam, terus diputar balik selama 309 tahun. Ini goanya masih ada sekarang goanya. Ada dua versi pendapat, ada yang mengatakan di Efesus, di Gunung Efesus di Turki, ada yang mengatakan di Jordan. Kebanyakan itu ulama, mereka lebih condong ke Jordan. Bolak-balik, Masya Allah. Tidak makan, tidak ngopi, tidak ada waktu nongkrong. Waktu mereka apa? Hanya Allah jaga iman di hati mereka dengan cara tidur, ditidurkan oleh Allah. Allah selamatkan iman mereka. Bangun, namanya bangun, lapar. Manusia punya hajat, fitrah, lapar. Ada yang mulai bersuara, berapa lama kita tidur sini?
bilang 1 hari, tapi bukan bahasa Arab ini. Orang-orang dulu Suryani, Ibrani, bahasa-bahasanya bahasa lain. Cuma diterjemahkan ke dalam Al-Quran dengan bahasa Arab oleh malaikat Jibril. Karena memang kalamullah semua Arab, malaikat Jibril yang sampaikan. Nabi yang terjemahkan kepada kaumnya dengan bahasa mereka. Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum wa yudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Dan tidaklah kami mengutus rasul melainkan kami utus mereka dengan bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya yang pakai bahasa Arab itu Nabi Ismail, Nabi Hud. Hanya berapa? 4-5 orang nabi saja. Lainnya pakai bahasa mereka. Nabi Musa pakai bahasa dia. Itu belum Arab, namanya Afrika, itu Mesir. Suryani, Ibrani, bahasa-bahasa orang-orang. Masya Allah. Berapa hari? Jauh, 1 hari. Ada yang bilang setengah hari. Baru-baru kita tidur. Tidak ada tanda-tanda kita yang 1 hari. Lihat, segar. Subhanallah, kuku tidak panjang, kumis tidak panjang. Bayangkan, kalau ini kumis tidak dicukur saja 3 bulan ya tertutup bibir. Apalagi 3 tahun. Kayak dalam telepon di kumis. Kalau 3 tahun tidak dicukur. Tapi Allah hebat. Tidak panjang kumis, tidak ada. Ini canggutnya normal pemuda. Tidak panjang nih, bayangkan 300 tahun itu melingkar di badan itu. Jangan kalau dibiarkan oleh Allah. Kukunya. Coba lihat tuh. 1 minggu tidak dipotong ya. Pokoknya tempat sarang jin di situ. Hitam semua itu. Tapi ini tidak panjang. La ilaha illallah. Kehebatan Allah. Dan tidak ada hewan melata yang berani ganggu mereka. Mau kalajengking kah? Padahal goa itu tempat kalajengking, tempatnya ular tinggal. Tidak boleh ganggu. Ini orang yang jaga iman, maka aku yang jaga mereka. Siapa yang jaga? Pencipta alam semesta yang jaga dia. Sebab itu kata Rasulullah SAW sama Abbas, Fadal ibnu Abbas, waktu mengendarai onta. Tiba-tiba ada perempuan cantik lewat. Fadal begini. Nabi bilang, kenapa matamu ini lihat perempuan ini? Ini waktu haji, jangan suka rafas, jangan yang jorok-jorok, jaga mata. Fadal ibnu Abbas, kata Nabi, nasihat sama dia, jaga Allah, Allah akan menjaga dirimu. Kau jaga hukum Allah, maka Allah akan jaga kau. Itu masih muda di Fadal ibnu Abbas. Riwayat yang lain ini sudah Abdullah bin Abbas. Jaga Allah, jaga hukum Allah. Ini pemuda, jaga iman, jaga tauhid, jaga akidah, maka Allah jaga. Tidak ada yang ganggu. Lapar, ayo belanja. Yang pegang duit tamlihat. Nanti saya petugas khidmat, saya yang khidmat. Kamu tunggu sini, saya tamlihat. Tolong jangan cerita orang. Kita ada di sini, jangan kasih tahu siapa-siapa. Kapan kau buka cerita, mereka datang ambil kita, bawa sama raja. Kita dihukum pancung sama Dikianus. Jangan cerita. Baik, saya tidak akan cerita siapa-siapa. Pergi ke pasar. Sang ini, semua pesan. Rotinya ini, sayurnya. Bawa. Bayar. Ya, saya bayar. Pegang dulu. Ini duit kuno ini, 300 tahun yang lalu ini. Tahunnya ada di sini. Kau mau bayar saya dengan uang yang tidak laku ini? Ini uang baru kemarin saya masukkan di kantong saya. Saya baru masukkan di kantong saya waktu keluar dari rumah. Kau bohong, ini uang kuno ini. 300 tahun yang lalu ada tercap di situ. Stempel tahunnya. Bertengkar. Ini membela diri, ini tuduh dia macam-macam. Kau ini mau menipu saya. Tidak mau. Kumpul satu pasar orang. Namanya kalau sudah ribut, kumpul pedagang lain datang. Ada apa ini? Ada apa? Ini dia beli sama saya barang dengan uang kuno. Ini laku kan? Tidak mungkin laku. Ini tidak laku. Oh akhirnya siapa tahu siapa menyerah dia. Terlepas saja cerita. Kami ada dalam goa 7 pemuda. Langsung diberitahu sama dia. Ini sudah 300 tahun yang lalu di Kianus. Kami takut dengan Dikianus, takut dibunuh kami, sedangkan kami mempertahankan iman. Itu 300 tahun yang lalu. Sekarang raja kami sudah Islam di sana. Ini pengorbanan 7 pemuda satu negara masuk Islam. Sebab pengorbanan Ashabul Kahfi, negara ini jadi Muslim semua. Kalau memang kau betul, di
mana kau punya rumah? Di bawah sana. Raja yang sudah muslim, memang dia lihat di lemari dia ada tahta, ada tulisan peninggalan Raja Dikianus, bahwa di negara ini, di negeri ini ada 7 orang yang kabur, tidak mau menyembah aku sebagai Tuhan. Namanya ini, namanya diprasastikan, ada tulis dalam prasasti. Dibaca satu-satu namanya semua, yang 7 pemuda itu disebut sama satu orang, yang lain belum mau keluar, masih dalam kuas. Mereka tengok keluar dan ini takut, mau ketemu mayat ini 300 tahun ini. Ini takut mereka, disangkanya semua mayat, ini mayat hidup lagi 300 tahun. Tidak ada yang berani masuk. Terpaksa Tamliha ini yang dibawa. Temu raja. Mana rumahmu? Di sana rumahmu. Bukit. Masih dia hafal jalannya. Ketuk pintu. Keluar orang, ini panjang putih semua. Ini juga jangan panjang. Putih. Sudah tua rentak. Ini betul rumahnya Tamliha. Tamliha itu kaki saya. Tamliha. Sudah lama mati. Entah di mana dia. Ini Tamliha dibawa sama raja. Betul ini rumah Tamliha? Iya, Tamliha. Maka dia ceritakan, saya sudah Tamliha. Pelukan antara kakek dengan cucu. Subhanallah. Cucunya rambutnya panjang tua rentak. Sedangkan kakeknya muda. Dia tuh masih muka belasan tahun. Ketemu yang sudah umur tua rentak ratusan tahun, 100 tahun lebih umur. Mereka ini katanya, saya mau masuk lagi untuk beritahukan kawan-kawan. Begitu dia masuk, berdoa semua mereka, ya Allah, sudah cukup. Kami sudah lihat keadaan sudah berubah. Lebih baik kami kau matikan saja, bawa kami ke hadirat. Mati semua ini mereka. Masuk semua. Allah perintahkan jadikan di tempat ibadah tempat. Jadi masjid. Tapi bukan sembah kuburan, ada tempat untuk ambil tabarruk di situ, keberkahan. Barokahnya 7 pemuda Allah abadikan sekarang. Sudah 1000 tahun lebih. Malaikat Jibril hafal ini 30 juz. Malaikat Jibril itu hafal 30 juz. Rasulullah hafal 30 juz. Abu Bakar hafal 30 juz. Ada jin-jin yang muslim hafal juga 30 juz. Hafiz semua. Mesti ada kisah Ashabul Kahfi. Kisah pemuda yang menjaga iman, Allah harumkan namanya sampai sekarang. Tidak sempurna hafalan orang kalau tidak ada menghafal surah Al-Kahfi 30 juz sebagai hafiz. Ini gambaran. Wahai para pemuda muslim, wahai para pelajar-pelajar muslim, nomor 1, jaga akidah. Sekarang akidah yang lagi diperangi sama orang-orang kafir, mau geserkan akidahnya orang. Coba lihat, hampir-hampir semua. Saya tidak menyalahkan ini pelajaran-pelajaran, karena saya juga orang pernah belajar juga. Tapi kalau kita kaji-kaji, hampir-hampir semua kurikulum, baik itu biologi, antropologi, sosiologi, itu juga biologi, fisika, bahkan ilmu astronomi, hampir-hampir muatannya di situ semua muatan tidak ada Tuhan. Jadi sendiri nih alam. Jadi sendiri. Alam ini jadi karena hasil ledakan Big Bang. Itu mengembang, wujudlah alam semesta. Dapat gelar profesor di orang yang tulis itu. Berevolusi ini alam. Buat. Bahwa ini apa? Jadi sendiri. Hujan turun. Memang ada proses. Kondensasi panas, laut naik ke atas, jadi awan, berkumpul turun hujan. Klorofil di daun. Begitu juga, semua diceritakan ini masalah tumbuh-tumbuhan, hewan, nabati, semua dijelaskan, kedokteran. Tapi tidak ada muatannya. Allah yang sembuhkan, Allah yang turunkan hujan, Allah yang ciptakan hewan ternak, susu pada sapi, itu yang dikeluarkan oleh Allah. Akhirnya apa? Masuk pemahaman seolah-olah alam ini berjalan dengan sendirinya, tidak ada yang atur. Nanti nabi-nabi yang datang menjelaskan bahwa ini Allah yang atur, Allah yang ciptakan. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana biqadaruhu alfasan. Allah yang mentadbir, mengatur semua sistem. Allah yang tabir semua sistem jagat raya.
Matahari terbit jam sekian, terbenam jam sekian, panasnya di negeri ini sekian derajat, dinginnya. Allah seimbangkan semua. Kalau sudah seimbang, kalau dingin semua nanti beku. Maka ada yang Allah ciptakan panas untuk supaya tidak terlalu dingin. Begitu juga musim panas, ada juga negeri yang dingin. Dihembuskan itu kesejukannya sampai semua tidak terbakar. Itu Allah atur. Planet-planet kita tinggal di bumi ini sekian derajat Celcius. Tidak seperti Mars yang panas. Seperti negeri di atas api kalau orang tinggal di sana. Di bumi ini tidak ada sungainya. Allah atur. Adakah ledakan menghasilkan keindahan? Coba lihat. Ini gunung di sana, laut di sana, bintang, matahari, bulan, tata surya. Begitu juga ini alam semesta, ada sinaran cahaya matahari menyinar. Ini apakah jadi sendiri ini? Kasih ledakan? Tidak, ini Allah yang ciptakan. Allah yang atur. Dan nabi-nabi menjelaskan cara hidup. Nabi-nabi pertama menafikan makhluk, bahwa makhluk ini tidak punya kuasa apa. Yang hebat itu Allah. Dia yang kasih kenyang dengan kehendaknya. Tanpa makan juga bisa kenyang. 309 tahun masa kafir tanpa makan kenyang. Jadi kenyang itu bukan karena makanan, tapi Allah yang kasih kenyang. Ada orang makan. Coba kalau orang banyak busung lapar, biar satu bakung dia makan sampai pecah perutnya tidak kenyang-kenyang. Bahkan orang kalau meninggal dunia yang tidak sholat, Nabi SAW katakan, siapa yang suka tinggalkan sholat dengan sengaja, maka kalau dia mati dalam keadaan haus, walaupun semua air di dunia ini diminumkan sama dia, air hujan, air sumur, air sungai, semua kumpulkan semua air galon, semua kasih minum dia, tidak akan hilang hausnya. Kenapa? Allah cabut. Menghilangkan haus itu tidak ada bersama air. Allah cabut sampai dia mati dalam keadaan haus. Itu juga makan dia, makan kenyang satu piring, 2 piring. Allah tahan, dia dikasih makan semua, tidak akan hilang lapar. Kenapa? Allah yang mengatur semua alam semesta ini. Maka Nabi datang mengajarkan akidah. Yang kedua apa? Nabi ajarkan hubungan sesama manusia. Tadi hablum minallah, akidah, tauhid. Ada hablum minan nas, hubungan sesama manusia dirangkum menjadi akhlak. Bu'itu liutammi makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan liutammi makarimil akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana akhlak kita? Akhlak sama guru, akhlak sama teman di sekolah, akhlak sama orang tua. Yang pemuda yang sudah selesai belajar atau masa muda, maka di rumah ada akhlak, di kampung ada akhlak. Tidak membuat onar, tidak membuat orang susah tidur, tidak membuat orang gelisah, bahkan dia membawa kenyamanan, ketenangan. Akhlak Nabi, khususnya sama orang tua di rumah. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang durhaka sama orang tuanya, maka sebelum dia mati, dia diazab oleh Allah di dunia ini dengan azab yang kontan. Belum dia mati sudah kena azab dia. Dan itu kebanyakan Allah cabut kehidupan dan keberkahannya, sehingga dunianya tidak ada berhasil, susah terus hidup. Berarti dia sudah durhakai orang tuanya dengan kata-katanya yang menyakitkan. Padahal haknya orang tua, haknya ibu itu tidak akan bisa kita bayar. Satu orang sahabat, ya Rasulullah, saya mau pikul ibu saya mau gendong, saya mau jalan dari Yaman, bawa ibu saya pergi ke Mekah, saya mau tawaf, saya mau ke Arafah, saya haji tidak pakai sendal, saya gendong ibu saya. Sudah bisakah dengan cara seperti itu saya bayar haknya ibu saya? Padahal kaki saya sudah terbakar semua karena musim panas. Saya tawaf 7 keliling, Safa Marwah lagi 7 kali, pergi ke Arafah jalan kaki sambil saya gendong ibu saya. Sudah saya bayar haknya ibu saya? Nabi bilang, belum bisa kau bayar haknya ibu kamu, walaupun kau sudah gendong pikul ibumu dengan pengorbanan seperti itu. Tidak bisa. Maka walaupun orang itu haji, umroh 1000 kali, tapi kalau dia menyakiti hati ibunya, tidak akan masuk surga dia. Allah. Ini sahabat Rasul namanya Al-Qamah.
pergi jihad, haji juga, puasa juga, tahajudnya hebat. Nikah, tapi dia sakiti ibunya. Waktu dia mau meninggal dunia, keluarganya talkinkan sama dia, la ilaha illallah. Lidahnya itu seperti susah, berat ucap la ilaha illallah. Tidak mampu ucapkan la ilaha illallah. Maka istrinya pergi sama Rasulullah, laporkan bahwa suami saya ini tidak bisa ucap la ilaha illallah. Lidahnya seperti dikunci. Nabi utus 3 orang sahabat, namanya Suhaib, Amar, dan Yasir. Pergi, talkin. Ditalkin la ilaha illallah, tidak bisa keluar suaranya. Lidahnya seperti terkunci. Kembali sama Nabi. Nabi bilang, apa masih hidup ibunya? Iya ya Rasulullah, ada orang tua ibunya. Sudah tua. Panggil kemari ibu. Datang ibunya pakai tongkat, sudah tua. Kau ibunya Alqamah? Iya, saya ibunya Alqamah ya Rasulullah. Kau ada masalah dengan dia? Iya, dia sudah menyakiti hatiku, sudah lama. Saya tidak pernah lagi bicara sama dia. Sekarang anakku sudah sakarat, susah mengucap la ilaha illallah. Biarkan saja ya. Kau tidak maafkan dia, saya tidak maafkan dia. Baik, sahabatku kumpul kayu bakar, taruh di depan rumahnya Alqamah. Kata ibunya, kenapa ya Rasulullah? Saya mau bakar anakmu di depanmu. Kenapa kau bakar dia di depanku ya Rasulullah? Sedangkan dia anak. Iya, daripada dia dibakar dalam neraka selama-lamanya karena engkau tidak ridho sama dia, maka lebih baik saya bakar di dunia ini. Ya Rasulullah, saya maafkan dia, saya ridho sama dia, maka apa saja kesalahannya semua saya tutupi, saya maafkan sudah. Kata Rasulullah, cepat kamu talkinkan la ilaha illallah. Pergi lagi 3 orang sahabat itu, masuk di kamarnya Alqamah. Begitu mereka talkin la ilaha illallah, langsung keluar dengan jernih di lidahnya la ilaha illallah, mati dengan kalimat. Maka mereka lapor sama Nabi. Nabi bilang, mandikan jenazahnya, sholatkan, kuburkan. Nabi ikut penguburan. Setelah penguburan, Nabi berdiri di tepi kubur. Apa kata Nabi? Ya ma'syaral muhajirin wal ansar, man faddala zaujatahu ala ummihi falaknatullahi alaihi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. Nih, gara-gara dia punya istri nih, dia sudah durhakai ibunya sendiri. Nih, biasanya kita ini gara-gara teman, gara-gara dipanggil teman sudah mau main bola, ibu cuma suruh ambilkan air 1 gelas. Tidak mau, saya sudah bertemu temanku di luar. Langsung pergi, ibunya sudah sakit. Saya lihat sendiri di depan mata. Bapaknya sudah sakit keras. Cuma bapaknya bilang ambilkan air 1 gelas. Tidak mau, saya suruh bertemu temanku di depan mau main bola ini. Subhanallah. Menangis saya di depan, saya itu anaknya pergi tinggalkan, tidak mau bawakan air ayah. Bagaimana durhakanya anak saya. Maka apa kata Nabi? Allah melaknat itu orang, melaknat juga malaikat, dan seluruh manusia melaknat orang yang mendurhakai ibunya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa haknya orang tuaku? Kata Nabi, jangan kau tatap dia dengan pandangan tajam. Biasanya kalau kita marah, tidak diberikan HP, pulang di rumah langsung kita pelotok mata begini. Apa itu mama ini? Begitu. Wow, ini adalah kedurhakaan. Mengeluarkan suara yang keras, pelotok. Yang kedua, jangan panggil namanya dia. Yang ketiga, kalau kau jalan, jangan jalan di depannya orang tuamu, jalan di belakang. Yang keempat, kalau duduk, kasih duduk dia di luar, baru kau yang duduk. Jangan kau duduk di luar, baru orang tuamu, tidak. Terus kalau berdiri, kasih dia di luar berdiri, baru kau itu berdiri. Dan jangan duduki tempat duduknya. Ini anak-anak sekarang, tempat duduknya orang tua, di situ dia merokok. Orang tua lagi bicara sama tamu, Pak, pakai HP dia, iya, berikut dia depannya orang tuanya jalan seperti tidak ada adab. Tidak ada akhlak. Keberkahan hilang ini. Kenapa musibah-musibah datang banyak? Ini karena durhakanya anak sama orang tua. Tidak ada akhlak. Maka kita ini harus pahami sebagai umat Rasulullah SAW, kita ini untuk menghidupkan akidah dan akhlak. Caranya apa? Ikuti kehidupan generasi yang terbaik. Pemuda-pemuda yang sukses. Mereka hafal Quran. Mereka contohkan akhlak di depan orang Yahudi Nasrani. Banyak orang masuk Islam. Asbab akhlaknya orang-orang ini. Pemuda-pemuda sahabat. Sahabat-sahabat mereka bersuhbah dengan Rasulullah. Mereka bawa apa yang Nabi ajarkan. Mereka hafal dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Guru mereka hormati. Ustadz yang mengajarkan ilmu mereka hargai. Mereka hormati. Sesama mereka berkasih sayang. Apa kata Nabi? Bukan umatku yang tidak muliakan ulama. Bukan umatku yang tidak hormat sama yang lebih tua.
dan bukan umatku. Tidak sayang sama yang lebih muda. Apa artinya tidak sayang sama yang lebih muda? Yang anak-anak itu dia racuni anak-anak, dia ajar bodoh-bodoh. Beli ini, kau yang beli. Karena dia masa lebih tua. Tidak sayang anak-anak muda. Bukan dia didik yang baik, malah dia didik yang buruk. Maka sahabat tidak begitu. Yang muda-muda mereka ajarkan Al-Quran, hafalkan hadis, mereka bimbing. Dan kita ini sekarang, zaman ini, harus ikuti cara hidupnya mereka. Kita harus bergaul dengan orang-orang soleh. Jangan bergaul kecuali sama orang beriman. Caranya apa? Kita ikuti perjuangan mereka. Bantu agama Allah. Coba siapa yang bunuh Abu Jahal? 2 anak pemuda yang bunuh Abu Jahal, pemuda itu. Ini yang selalu musuhi Nabi, yang selalu menyebarkan kebatilan, yang selalu menghalang-halangi dakwah Nabi. Tapi yang bunuh adalah orang pemuda. Siapa yang ajarkan orang Islam di Yaman sama yang tadinya negara Kristen? Muaz bin Jabal datang Sayyidina Ali, masih muda juga, masuk Islam orang-orang di sana. Zaid bin Thabit hafal kitab. Ini orang Yahudi punya bahasa dihafal. Banyak. Abdullah bin Umar, pemuda, rata-rata pemuda yang menyebarkan Islam di Spanyol. Tariq bin Ziyad, pemuda. Kita hanya tahu sekarang klub bola Barcelona, ini Madrid, Sevilla. Kita tidak tahu dulu Islam hidup di sana 800 tahun yang bawa anak muda namanya Tariq bin Ziyad. Teman kita dari Makassar pernah ke Sevilla, dibawa mereka. Satu bar diskotik ditunjuki sama orang Spanyol Islam. Itu dia. Semua kaligrafi. Tapi bar ini jadi bar juga kaligrafi. Tahu kau? Dulu madrasah Islam di sini orang belajar Al-Quran hadis di sini. Tapi ketika Isabella dengan Frederick datang itu rajanya Prancis, diobrak-abrik orang Islam di sana. Kenapa? Asik dengan kesenangan-kesenangan, kemewahan-kemewahan. Lupa perjuangan nenek moyang mereka. Memperjuangkan Islam dengan keringat dan darah mereka. Meninggalkan negeri mereka. Lewat sama lautan itu. Sampai kapalnya dibakar. Supaya tidak ingat pulang kampung. Biarlah kita mati di sini, yang penting Islam hidup di Eropa. Kita lupa tadi yang Ziyad, yang kita ingat Ronaldo. Itu saja hari-hari diingat, dibicarakan. Lupa perjuangan sahabat-sahabat tabi'in. Mereka datang ke negeri-negeri itu bawa agama. Apa kata jemaah Makassar kita sama saya? Menangis, sedih kita lihat itu. Dan masjid yang paling besar di sana. Berapa tiang dikenal? Ribuan tiang, 1000 tiang. Dulu di bawahnya itu dibahas hadis Bukhari, Imam Qurtubi, maka dibilang Cordova, Imam Qurtubi. Orang situ dia yang buat tafsir Qurtubi. Dia baca tafsirnya di situ di bawah kubah. Tapi di bawah kubah itu bertukar jadi kursi-kursi orang berhaleluya semua. Maka jadi Katolik. Orang anak cerita sama kami waktu itu. Dia masuk ke situ dengan sepatu. Dia mau lepas karena dia kenal ini masjid orang sholat Jumat dulu sini, sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Sekarang saya pakai sepatu, saya mau lepas, datang polisi, jangan lepas sepatu, ini museum. Jadi museum. Raja Abdullah, rajanya dulu diusir sama Frederick. Kalau kau mau ingin tinggal sini, kau ikut sama kami, masuk agama kami. Kalau tidak, kau harus keluar dari negeri sini. Menangis dia. Kenapa? Kerajaannya diambil oleh kafir. Berdiri di atas bukit dia, namanya Bukit Tamisan dan Bukit Penyesalan. Dia lihat dari atas itu, istananya sudah dimasuki pasukan Salim. Obrak-abrik semua. Maka kata Maulana Sayyid Ahmad Khan, ini terjadi gara-gara orang Islam tidur nyenyak dengan kesenangan-kesenangan dan kelalaian-kelalaian mereka. Masjid mereka kosongkan, tidak mau belajar ilmu agama, tidak mau mendakwakan Islam, tidak mau hidupkan sunnah Rasulullah, malu-malu bicara agama sama teman, tidak mau lagi dakwah iman yakin, tidak mau korban harta dan diri, sehingga Allah tarik kenikmatan itu, Allah tukar dengan keburukan-keburukan. Maka Indonesia jangan merasa senang, oh saya orang Indonesia, Muslim mayoritas, keluarga saya Islam semua, oh jangan. Bisa bertukar ini hati. Apa menjadi mensyirikan Allah? Makanya 7 pemuda tadi tidak mau dia mensyirikan Allah. Kenapa? Allah sebutkan di Al-Quran, tidak akan masuk surga selama-lamanya orang yang mensyirikan Allah. Apa kata orang Yahudi? Uzair anaknya Allah. Apa kata orang Nasrani? Isa anaknya Allah, anak Tuhan. Sedangkan Islam mengatakan lam yalid walam yulad.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak punya anak, tidak juga diperanakan. Tidak punya bapak, tidak punya keturunan. Allah tunggal karena dia bukan makhluk. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Yang benar, yang lain mensyirikan, buat patung disembah sendiri. Maka selamanya dalam neraka. Makanya 7 pemuda ini tidak mau masuk dia ke goa untuk hijrah, untuk menjaga iman. Maka kita sebagai umat Rasulullah bukan hanya hijrah menjaga iman, menyebarkan iman, mendakwakan agama seluruh alam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik dikeluarkan untuk mendakwakan kebenaran, mencegah kemungkaran, menyuruh manusia beriman kepada Allah. Kamu juga beriman kepada Allah. Bersedia semua insyaallah? Insyaallah. Kita yang belum pernah ikut rombongan begini, ikut. Memperbaiki diri, hijrah dulu. Tinggalkan dulu kampung halaman, belajar di masjid, itikaf. Terus bicara iman, bicara tentang perjuangan sahabat, melatih diri menghidupkan sunnah, belajar akhlak supaya kembali ke rumah seperti yang diceritakan tadi. Bagaimana kehidupan mereka dulu sebelum ikut jamaah. Berubah sudah. Bisa dekatkan orang lagi sama Allah. Bukan hanya dia, tapi orang lain bisa diajak. Saya mau berniat insyaallah keluar 4 bulan insyaallah. Jadi yang belum pernah 4 bulan negara jauh IPB segera silakan daftarkan namanya, berdiri insyaallah. Kemudian yang pelajar-pelajar masa libur ini usahakan gunakan pakai keluar, ya. Yang belum pernah keluar 40 hari atau 2 minggu, 20 hari, sekurang-kurangnya 3 hari. Niat insyaallah ya. Sama siap coba anak pelajar berdiri dulu insyaallah yang mau niat keluar. Bismillah. Daftarkan namanya, tinggal dicatat. Silakan kasih. Bagaimana pelajar? Ada libur kan? Ada libur kan? Libur. Coba yang 40 hari mana? 40 hari. Udah dan pelajar yang 40 hari. Coba saya catat tuh. Mana yang niat? Apakah akhir tahun atau bulannya? Bulan